Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya, Pak Fatin. Saya di sini ingin menjelaskan kembali mengenai bilangan bulat dan pecahan. Nah, kalau kemarin udah bilangan bulat, sekarang kita masuk ke bilangan pecahan. Nah, kompetensi dasar pengetahuan sama keterampilannya masih sama karena masih satu bab. Nah, ini kita masuk ke bilangan pecahan. Apa sih arti pecahan? Nah, arti pecahan tuh jika ada sebuah persegi panjang, nah itu atau kue lah atau roti lah juga boleh. Nah, ini di satu sama dengan perseginya ini kan satu, satu ini kan satu. Nah, satu kita bagi dua perseginya. Nah, jadi bagiannya pecahan kan nggak bisa ditafsirkan menggunakan bilangan bulat ya. Maka kita perlu bilangan pecahan ini untuk menafsirkan suatu eh, suatu bentuk atau suatu definisi yang tidak bisa didefinisikan dengan bilangan bulat. Maka kita perlu arti pecahan ini. Semisal ini ya, semisal eh, persegi panjang ini kita bagi, ini kan satu per satu kan sama dengan satu. Nah, jadi sama aja, satu dibagi satu kan satu juga. Jadi ini satu, nah, satu bagian persegi ini kita bagi menjadi dua. Maka hasilnya berapa? Setengah. Kenapa setengah? Karena cara bacanya seperti ini, satu dari dua. Jadi ini satu tuh ini bagiannya ini satu, bagiannya yang ini satu dibagi dua duanya ini. Nah, terus yang ini kita bagi tiga. Nah, setiap bagiannya kan sepertiga. Nah, sepertiga kan. Nah, itu artinya satu dari tiga. Jadi satu dari tiga. Nah, satu dari tiga. Nah, untuk selanjutnya cara membacanya. Ini saat dibaca satu per tiga dan satu ini di sini sebagai pembilang dan tiganya sebagai penyebut. Sama, ini 1/4 juga, satunya sebagai pembilang, empatnya sebagai penyebut, 3/5 juga, tiganya sebagai pembilang, dan limanya sebagai penyebut. Oke, masih di arti pecahan ya. Nah, ini arti pecahan yang lain. Nah, ini, jika ada sebuah persegi dibagi menjadi empat. Berarti di sini kan ada tiga yang warna oranye, satu yang warna hijau. Nah, jadi totalnya kan semuanya 4 kan. Nah, yang warna oranye ini namanya bisa didefinisikan menjadi 3/4. Dan yang warna hijau menjadi 1/4. Karena apa? Karena yang warna oranye ini ada 3 bagian dari 4 bagian. 4 bagiannya itu seluruhnya ini. 4 bagiannya seluruhnya ini dari tiga warna oranye dan satu warna hijau itu kan 4 kan berarti. Nah, oranye itu 3/4. Nah, hijaunya karena cuma ada satu, 1/4. Ini juga sama. Nah, kalau ini dibagi menjadi 5. Jadi bawahnya pasti 5 terus. Karena 5 bagian. Nah, ini ada yang hijau 1/5 yang karena satu bagian dari 5, yang oranye itu 3/5 karena 3 bagian dari 5 dan yang biru 1/5 karena satu bagian dari 5. Nah, selanjutnya sama juga ini. Nah, ini cuma dibedakan di definisinya aja. 1/5, 2/5, 2/5. Nah, yang sama aja sih sebenarnya. Terus, pecahan senilai. Nah, ini ada sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran ini awalnya 1 ya. Kita bagi 2. Jadi kan 1/2 ya. Nah, kemudian lingkaran ini yang tadinya 1/2 ini kita bagi lagi. Nah, kan 2 bagian ya. Kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi yang ini definisinya 2 dari 4. Jadi tadi yang tadi awalnya 2, sekarang dibagi 4. 2/4. Nah, ini juga 4 kan. Nah, kita bagi lagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang warna oranye 4, yang warna hijau 4. Jadinya 8. 4/8. Yang ini dari awalnya 8 dibagi menjadi
16. 16 dari mana? Yang oranye ada 8, yang biru juga ada 8, yang hijau ini juga ada 8, jadinya 8 per 16. Nah, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas sama, maka pecahan 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8, dan 8 per 16 bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Nah, ini kenapa disebut pecahan senilai? Ini penjelasannya. 1 per 2 sama dengan 1 per 2 dikali 2 per 2. Nah, 2 per 2 di sini bisa didefinisikan 1, karena 2 per 2 itu 2 dibagi 2 kan sama dengan 1 kan, sama aja. Nanti bisa dikalikan 2 per 2, bisa dikalikan 3 per 3. Pokoknya jika pembilang sama penyebutnya sama, itu nanti hasilnya 1. Nah, jadi semua bilangan yang dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri kan. Cuman kalau di bilangan pecahan ini, nah, kita untuk menilaikan mencari pecahan yang senilai dengan setengah harus dikalikan 1. Satunya itu di situ bisa 2 per 2, bisa 3 per 3, bisa 4 per 4, bisa 5 per 5. Tergantung penyebutnya. Kalau ini di sini kasusnya penyebutnya 2 kan. Jadi 1 per 2 dikali 2 per 2 sama dengan 2 per 4. Sama ini, 1 per 2 dikali 4 per 4. Nah, itu juga bisa dikali, nggak harus tergantung penyebutnya, sorry. Nggak harus tergantung penyebutnya, jadi dikali seperti itu bisa. 4 per 8, terus 1 per 2 dikali 8 per 8 sama dengan 8 per 16. Pecahan senilai ya. Oke, masuk ke membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A per B dan B per Q dengan B, Q tidak sama dengan 0, akan terdapat salah satu hubungan berikut. Itu berikut ya. Nah, yang pertama, A per B lebih besar dari P per Q ditulis sebagai A per B lebih besar P per Q. Ingat tandanya lebih besar seperti itu. Nah, terus A per B, poin nomor 2, A per B lebih kecil atau kurang dari P per Q ditulis sebagai A per B kurang dari P per Q. Tandanya seperti itu. Terus poin nomor 3, A per B sama dari atau sama dengan P per Q ditulis sebagai A per B sama dengan P per Q. Ini cuma istilah, yang kalian perlu ambil dari penjelasan di slide ini adalah tandanya ini. Tandanya ini harus diingat-ingat ya, karena nanti ada latihan soal yang tentang membandingkan pecahan. Oke, lanjut. Nah, untuk mengetahui hubungan antara dua pecahan, terlebih dahulu samakanlah penyebut kedua pecahan tersebut. Untuk membandingkan nilai keduanya, pembilangan tersebut. Nah, contoh, tentukan hubungan antara pecahan 3 per 4 dan 3 per 5. Nah, di sini 3 per 4, di sini 3 per 5. Nah, KPK dari 4 dan 5. Ingat, lihat penyebutnya. Penyebutnya itu kan 4 dan 5 kan. Nah, KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Nah, seperti ini, 20. Kemudian, di sini 3 dikalikan 5, keluarnya 15. Ditaruh atas, 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Nah, karena 15 itu lebih besar daripada 12, maka 3 per 4 lebih besar daripada 3 per 5. Tandanya seperti itu. Nah, cara alternatifnya seperti ini. Cara alternatifnya seperti ini. 3 per 4, nah 3 per 5 kita kalikan silang. Yang pertama 4 kalikan 3 hasilnya 12. Yang kedua 5 dikalikan 3 hasilnya 15. Nah, karena 15 lebih besar daripada 12, maka 3 per 4 lebih besar daripada 3 per 5. Nah, bisa kalian terserah mau pakai cara yang mana. Nanti terserah ngerjainnya menggunakan cara yang pertama atau cara yang alternatif, monggo. Nah, contoh nomor 2, tentukan hubungan antara pecahan 2 per 3 dan 3 per 4. Sama ini juga. Nah, 2 per 3, cari KPK antara 3 dan 4 adalah 12. Di sini dapat 12, 2 dikalikan 4 muncul 8, 3 dikalikan 3 muncul 9. Karena 8 dan lebih kecil dari 9, maka 2 per 3 lebih kecil daripada 3 per 4. Cara alternatifnya sama, 2 kali silang. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 2 sama dengan 8. Karena 8 lebih kecil dari 9, maka 2 per 3 lebih kecil daripada 3 per 4.
ketemu di video selanjutnya. Ini soalnya dikerjakan. Oke?